warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi adik-adik. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes. Baik. Sebelum Pak Guru ingin memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya peserta didik agar dapat maju ke depan untuk membaca doa. Pimpin, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Oke, baik. Jadi adik-adik sekalian, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu diturunkan di mana? Ada yang bisa jawab? Selain kata Meka itu ada yang biasa disebut apa? Oke, baik, terima kasih. Inilah surah Al-Ma'un yang kita akan pelajari pada sebentar nanti. Oke, sudah diamati. Oke, baik, kita membacakan surah Al-Ma'un sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Dari video tersebut, adik-adik ada pertanyaan tentang surah Al-Ma'un? Mengenai surah Al-Ma'un ini, ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau sudah jelas? Oke, baik, selanjutnya ketua kelas akan dapat maju di depan untuk
membacakan sama-sama dengan teman. Kami bersilakan. Mohon diharapkan kepada teman-teman agar semua bersuara ya. Di sini Pak Guru akan menyampaikan makna kandungan dari surah Al-Maun. Ada yang tahu apa itu makna dari surah Al-Maun? Kalau ada angkat tangan. Jadi makna surah Al-Maun itu yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian jawabannya itu ada di surah yang kedua. Fadzalikal ladzi yadul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Maksud dari membentak atau menghardik itu ada yang tahu? Adik-adik sekalian? Maksud dari membentak atau menghardik anak yatim itu ada yang tahu? Nah, jadi maksud dari membentak atau menghardik anak yatim itulah hey. Dan mengatakan hey anak yatim, itulah contoh dari salah satu membentak atau menghardik anak yatim. Yang ketiga, surah yang ketiga itu wala yahuddu ala tamil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Okay. Keempat, ada yang tahu? Wawailul artinya yang kelima, allazi artinya apa? Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Allazi apa? Orang yang ketujuh
Jadi makna yang kedua itu orang yang tidak menganjurkan beri orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemukakan orang yang celaka, yaitu ada yang tahu jawabannya. Orang yang celaka itu orang yang lalai dari salatnya. Di sini adik-adik sudah jaga salat. Salat berapa waktu? 5. Yang lain bagaimana? Adik-adik jaga sholat berapa waktu? 5. Yang lain? Oke, itu adalah contoh yang pertama. Orang yang lalai dari salat. Yang kedua itu berbuat ria. Berbuat ria itu bagaimana contohnya? Mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain. Dan yang ketiga, orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan yang berguna. Tadi kan kami sudah baca sama-sama. Sudah ada yang hafal surah Al-Maun? Sudah ada yang hafal surah Al-Maun? Ayo kita bagi kelompok. Kelompok ini 1, 2, dan 3. Mulai dari kelompok 1 untuk membacakan surah Al-Maun. Oke, kelompok 2. Oke, baik, kelompok 3. Baik, terima kasih. Di sini adik-adik sudah ada yang hafal artinya. Ada yang bisa hafal artinya? Atau yang surah pertama saja? Ada yang bisa hafal? Jadi yang pertama itu adalah Ra'aital ladzi yukadzibu biddin, artinya orang yang mendustakan agama. Yang kedua, Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah
tidak menunjukkan memberi makan orang miskin. Yang keempat, fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salah. 5, allazi hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari. 6, allazi hum yuraun wa yamnaunal ma'un, artinya orang-orang yang berbuat ria dan ingin menolong dengan barang berguna. Dari penjelasan tentang surah Al-Maun, ada pertanyaan di sini? Ada yang ingin bertanya? Oke, dipersilakan. Angkat tangan, berdiri. Oke, dipersilakan. Perkenalkan nama. Nama saya Nurmeka Sartidi. Oke, baik. Pertanyaannya, Apa arti makna surat Al-Maun? oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik. Bapak akan menjawab pertanyaan dari saudari Najwa. Pertanyaannya, apa arti makna dari surah Al-Maun? Oke. Makna dari kandungan surah Al-Maun, makna ayat dan arti surah Al-Maun dengan sungguh-sungguh. Dariku dengan sungguh-sungguh. Artinya itu, ara'aital ladzi yukadzibu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi fajalika ladzi yarul yatim, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahudu ala tamil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Allazi hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Allazi hum yuraun wa yamnaun, orang-orang yang berbuat ria. Dan Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti berikut, orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri sebagaimana berikut. Orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, hei anak yatim. Yang kedua itu orang yang tidak menganjurkan memberi makan dan minum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengemukakan orang yang celaka, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, berbuat ria, mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain, dan orang yang ingin menolong dengan memberikan bantuan barang berguna. Yang keempat itu menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban orang yang punya kaya raya harus membantu orang yang tak berpunya, yang miskin. Harus saling memberikan rezeki, karena sebagian rezeki yang ada pada kita itu ada pada orang lain juga. Rezeki. Salat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Salat itu tidak bisa menunda salat. Kalau sudah waktunya tentunya harus salat. Hindari perbuatan ria yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya. Misalnya memamerkan sesuatu yang dimilikinya, contohnya emas, cincin. Yang keenam, hendaklah beri bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Satu dengan lainnya saling membutuhkan.
Itulah arti dan makna dari surah Al-Maun. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan menyimpulkan manfaat-manfaat surah Al-Maun. Yang pertama itu surah Al-Maun dari Al-Quran yang penting untuk dibaca dan dihafal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang menghardik anak yatim. Yang ketiga, menganjurkan agar memperhatikan dan memberi makan orang miskin. Yang keempat, larangan melalaikan sholat. Yang kelima, larangan berbuat riya, pamer. Sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran, ketua kelas akan maju di depan kelas untuk memimpin doa. Jadi silakan.